Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bittaqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai, dengan izin Allah, di pagi ini di salah satu rumahnya yang dimuliakan ini kita bisa menikmati indahnya beribadah subuh di sini. Itu tidak lain dan tidak bukan selain taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan cahaya dalam hati kita, membimbing dan berikan taufik kepada anggota badan kita untuk terpanggil datang ke sini dengan penuh keikhlasan hati, insyaallah ta'ala. Hal itu patut kita bersyukur, walaupun hujan mengguyur, tetapi kita tetap meramaikan rumahnya ini. Semoga Allah lipat gandakan pahala untuk kita, amin. Selanjutnya salat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para ahli keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita berbahagia, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang salah satunya dengan banyak bersalawat dan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa'. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, masih bersama Imam As-Sabuni rahmatullahi alaih melalui kitabnya Aqidatu As-Salaf wa Ashabi Al-Hadis. Aqidatus Salaf wa Ashabi Al-Hadis. Kita sampai pada perkataan atau diriwayatkan oleh beliau dari an ba'dhis salaf, diriwayatkan dari sebagian ulama as-salaf, qadamul islami la yathbutu illa ala qantaratit taslim. Kaki Islam ini, artinya kaki Islam ini ibaratnya kalau sedang meniti, sedang menyeberang, tidak mungkin kokoh, la yathbut, tak kokoh, illa ala qantaratit taslim, kecuali di atas jembatan at-taslim, yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berita Allah memberitakan, kita terima, menyerah dengan apa yang disampaikan. Tidak perlu dipikirkan. Tidak perlu dipikirkan, sebab kebanyakan penolakan terjadi karena dipikirkan. Sudah kita ulang-ulang bahwa orang yang masih pikir-pikir berarti sedang bimbang dan ragu. Sedangkan akidah itu tak boleh dibangun di atas kebimbangan dan keraguan. Nah, antum memikir sampai di mana? Antum untuk meneliti punya bukti sampai di mana? Karena akidah ini berkaitan dengan yang gaib.
Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib kecuali yang diberitakan kepadanya, maka tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi, dan tidak bisa dibandingkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dengan bahasa Arab yang paling fasih. Dan kita sudah paham semua, atau kalau belum paham ya kita pahamkan juga. Bahwasanya baru dikatakan seorang itu fasih bila jelas bahasanya. Baru dikatakan seorang itu fasih bila jelas bahasanya, mudah dipahami. Tapi kalau seandainya saya dari awal sampai akhir tidak ada yang paham satupun, mantap bahasanya fasih sekali. Kenapa? Tidak ada yang paham. Bahasanya tinggi sekali. Bukan. Bahasa yang fasih itu adalah bahasa tinggi tapi mudah dipahami. Bahasanya bagus, teratur, tersistematis, tak merusak tata bahasa yang baik. Kemudian dengan bahasa-bahasa yang indah, tak kata-kata terpilih, dan orang mudah memahami. Itulah bahasa yang fasih. Allah menyebut Al-Qur'annya dengan lisanin Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Nabi SAW adalah afsahul Arab. Sampai imam kita Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullah, tidak ada yang menguasai bahasa Arab secara lengkap dari umat manusia, dari bangsa Arab apalagi non-Arab, kecuali Nabi SAW. Jadi pilihan katanya, pilihan bahasanya adalah pilihan tertinggi yang diketahui oleh orang-orang yang memakai bahasa tersebut. Nah, lalu dia mengatakan sesuatu tidak mudah dipahami, berarti tidak fasih. Ini bertentangan dengan ruh Al-Quranul Karim, ruh hadis-hadis Nabi SAW. Oleh sebab itu, maka para as-salaf tidak membahas lagi kalau sudah dengan bahasa Allah dan Nabi SAW dalam masalah yang gaib. Jadi mereka bukan tidak paham, karena pahamlah mereka tidak berpikir-pikir lagi. Kalau mereka tidak paham pasti dia berpikir-pikir. Tanya dulu Nabi SAW. Tetapi ketika mereka mengangguk dan anggukannya diridai Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum, maknanya mereka paham sesuai dengan lafaz yang ditunjukkan. Bukan seperti kita klaim sebagian mereka asal ngangguk saja, tidak paham maknanya, tapi ngangguk tidak paham. Sebab kita hari ini banyak ngaji ngangguk juga, dalam lagi anggukannya sampai mendesis pula, tapi anggukan dah ini dikiaskanlah sahabat ke kita. Bukan, sahabat itu gurunya Nabi SAW. Kemudian Allah SWT maha tahu apa yang ada dalam hati. Tak mungkin Allah meridai kecuali apa yang diterimanya. Berarti itulah keyakinan as-salafus salih min ashabin Nabi SAW, menerima informasi Al-Quran dan hadis tanpa pikir-pikir panjang lagi. Sebab yang pikir-pikir panjang akhirnya menambah daftar panjang orang-orang yang menentang Nabi SAW. Setiap yang masih berpikir untuk menerima dakwah Nabi SAW, dia akan terlambat masuk Islamnya. Tapi yang tidak banyak pikir langsung cepat masuk Islam. Bukan mereka tidak punya pikiran, jangan salah paham. Ya, orang tidak banyak pikir itu bukan tidak punya pikiran. Misalnya sekarang nih, kalau ada infak pembangunan masjid, misalnya di tengah-tengah orang yang kaya raya, ya semuanya kaya. Yang banyak pikir, dia diam dulu, gimana hitung-hitungannya dulu. Tapi yang tak banyak pikir, saya dagung setengahnya. Dia tak pikir lagi, bukan dia tak punya pikiran. Justru kadang-kadang dia yang paling berpikir di situ, yang paling hebat. Apa sebab? Dia sanggup. Orang belum selesai ngitung dia sudah selesai. Tidak mungkin dia jadi orang kaya, orang hebat kecuali karena punya pikiran. Misalnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa yang kata Nabi SAW dia anggukkannya langsung. Ada yang ragu dengan logika Abu Bakar? Ada yang ragu dengan kecerdasan Abu Bakar? Enggak ada. Tetapi dia tidak banyak pikir. Jelas ya? Ada pekerjaan sulit, lalu ditawarkan kepada kita.
Risikonya tinggi. Siapa yang siap? Yang berpikir yang paling hebat akan angkat tangan. Saya siap, apapun risikonya. Bukan tidak cerdas dia. Dia orang yang paling cerdas. Sebab orang masih pikir-pikir, dia sudah duluan mengerjakan. Karena dia sudah ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yang banyak pikir-pikir itu memang idenya kadang bagus-bagus. Tapi pas dibawa ke praktek, dia orang yang lebih cepat bolosnya. Saya sering, Masya Allah, idenya luar biasa. Ya, kalau rapat, Masya Allah, tidak pernah instruksi ini. Idenya bagus-bagus. Lalu ketika kita mandatkan, kalau gitu, abanglah yang kerjakannya itu. Oh, kalau saya tidak siap katanya. Terus yang lain ada yang siap? Tidak juga, kalau itu tidak usah disebut. Ini saya tidak butuh ide yang seperti ini. Ini ide itu kalau dikeluarkan, kita yang punya ide mesti sanggup. Mesti sanggup. Ya, kecuali memang kemampuan yang dia punya kemampuan tapi tidak bisa melaksanakan. Kemampuan pikiran ada, kemampuan finansial ada, kemampuan fisik ada, tapi tidak mau. Inginnya ide bagus tapi orang lain yang laksanakan. Bukan tidak mampu, masalahnya kalau orang mampu, iyalah. Ada orang miskin, bagusnya tempatnya ada masjid yang bagus, ini representatif untuk ngaji. Nah, lalu dia memang tidak punya duit, itu kita maklumin dah. Dia punya ide bagus, masjid yang bagus, duitnya puluhan miliar, tapi pas kita action, dia bilang, oh saya tidak ikut, tidak pandai saya dong. Berarti ini orang-orang lemah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, ma tasbutu qadamul islami illa ala qantaratit taslim. Makanya para sahabat itu, Utsman misalnya, ketika datang panggilan jihad ke Tabuk, di musim sulit, sedang mahal-mahalnya barang, baru datang ekspedisi dagang dari Syam, tidak jauh, tidak tahun-tahun jauh. Dari Syam berapa lama perjalanan waktu itu? Tidak pernah ikut kami Ustaz. Bilang aja gitu, sebulan perjalanan, ya, dan barang dagang menguntungkan 100 ekor onta dengan muatannya. Kalau onta seekor, muatan paling banyak berapa? Tidak tahu juga. Bagus itu, cepat jawabannya. Tidak tahu. Nah, jadi seekor onta itu bisa ngangkat 200 kilo. 100 apa? 100 ekor kali 200 berapa? 20.000. Emang ya? 20.000, 20 ton. 20.000 ton cerek kuning. Banyak untungnya itu enggak? Misalnya. 20 ton cerek kuning. Tahu cerek kuning, Bang? Macam tidak pernah ke Mekah cuma. Ini ada yang Taiwan, cuma dibelinya di situ pula. Di pasar bawah ada juga sebenarnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oh, di sana ada berapa? Saya belum tidak pernah beli lagi. Dulu 10 rial. Nah, oke lah, kita hitung 10 rial aja. Waktu mak saya hidup dulu, mesti saya beli. Kalau sekarang kan tidak ada lagi, jadi tidak ada pesan cerek kuning lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. 10 rial kali 20.000. Sayang itu, tidak pernah punya duit banyak sama gitu. 10 rial kan berapa ribu itu? Enggak, dia tidak payah 10 aja dulu, 10 kali 20. 10 kali 20 masa tidak pandai? 10 dikali 20.000. Kilo tadi ya, salah, maaf. Kan buah jadinya ya, saya lupa. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini 20 ton dagangannya di masa itu. Kan dagangannya macam-macam di sini itu. Ada yang kain, ada yang emas, ada yang perak, ada yang macam-macam, perhiasan dan sebagainya. Ketika Nabi bilang, siapa yang siap menjahaza jaisal usrati lahul jannah, siapa yang siapkan pasukan di masa sulit ini, baginya surga. Utsman langsung semuanya fisabilillah. Berarti Utsman orang bodoh? Orang pintar orang bodoh? Inilah orang yang pintar itu, tidak panjang pikir lagi. Kalau masih panjang pikir biasanya orang nak ngelak. Orang nak ngelak. Tunggu loh, saya tengok dulu modalnya berapa. Itu ya, minimal dapat 1% jadilah kan itu kan. Nah, ini orang masih banyak pikir. Orang banyak pikir, habis itu awalnya nak hitung 1%. 1% semasa 3 bulan perjalanan untung 1. Akhirnya hitung-hitungnya lambat.
Sebab apa? Dia tidak punya taslim, menyerah kepada Allah dan Rasul. Akhirnya miskin Utsman juga tidak. Karena dia tahu kalau Allah yang membalas, tak pernah kita dirugikan. Tak pernah dirugikan. Inilah hitungan orang-orang beriman itu. Jadi berita yang disampaikan itu Islam memang valid. Kalau berita valid itu apa nama? A1, A3. 3A. Tidak tahu juga. Memang kita tidak tahu istilah nampaknya. Nah, kalau berkas kan P21 ya. Dan sebagainya. Jadi ada istilah-istilah. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Ini yang dimaksud oleh beliau. Karena berita dari Allah dan Rasul itu valid. Tak perlu lagi banyak pokoknya banyak pikir, lambat kerja. Banyak pikir, lambat kerja. Oleh sebab itu, orang yang cepat pikirannya, cepat actionnya. Nah, Ahlus Sunnah lah yang cepat actionnya, dan mereka lah orang yang paling cerdas sebenarnya. Masyaallah. Kalau antum lihat bagaimana munazarah antara Ahlus Sunnah seperti Imam Asy-Syafi'i dengan Al-Mu'tazilah dengan Ahlul Kalam, seperti Imam Ahmad dengan Al-Mu'tazilah dan Ahlul Kalam, seperti Abdul Aziz Al-Kinani dengan Ahlul Kalam, akan terlihat di sana sesungguhnya mereka hanya ikut fata morgana, dan sebenarnya Ahlus Sunnah lah yang mengikuti yang pasti. Karena apa? Dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan bahasa tidak begana begini, tapi adalah inilah yang sesungguhnya. Karena disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah aqidatus salaf wa ashabil hadis. Qala akhbarana Abu Tahir Ibnu Khuzaimah, telah menyampaikan kepada kami Abu Tahir Ibnu Khuzaimah, cucu penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, yaitu Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Qala haddatsana jaddi, telah menceritakan kepada kami jaddi, datukku. Siapa datuknya? Imamul A'immah, imamnya para imam, Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Dalam pertemuan sebelumnya saya tunjukkan, karena ada sebagian ulama juga yang fanatis. Dia ulama tapi juga fanatis buta, seperti As-Subki misalnya Tabaqatis Syafi'atil Kubra, dia dengan mukaddimahnya dengan karena sangat anti sekali dengan pemahaman as-salaf, ya, akhirnya dia mengatakan bahwa pemahaman yang benar itu ada pemahaman ahli kalam al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sampai dia katakan yang tidak ikut setiap orang yang bermazhab Syafi'i, ulama yang hebatnya mesti akidahnya Asy'ari. Karena ini yang dikembangkan oleh orang-orang sekarang itu, bahwa yang Ahlus Sunnah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sudah ada pendahulunya As-Suki. Sebenarnya fotokopi aja nih, copy paste. As-Suki di abad-abad ke-8 dan abad ke-8 Hijriah. Dia sudah mendahului dulu bahwasanya setiap ulama Syafi'iyah yang ikut selain paham Abul Hasan Al-Asy'ari ahli kalam, dia katakan itu ulama-ulama klene-klene saja, orang-orang yang tidak berilmu tinggi dalam mazhab Syafi'i. Subhanallah. Memang karena hati, lupa pepatah, karena hati ikut hati, tentu lupa pepatah. Tidak ada yang tua lagi. Karena hati mati, karena mata buta. Itulah hawa. Jadi akhirnya dia butakan matanya. Ya, dia lupa bahwasanya di selain dia banyak ulama lagi yang akan membuka bahwa ini murni fanatisme buta. Ya, dibuka oleh para ulama di masanya dan setelahnya sampai hari ini, bahwa ulama-ulama besar tidak seperti yang diklaim oleh Imam As-Suki, semoga Allah memaafkannya. Kaum muslimin dan muslimat, oleh sebab itu fanatisme buta ini berbahaya, dan hingga pada siapapun asal sudah semangat taklidnya tinggi, walaupun ilmunya tinggi tapi semangat taklidnya lebih tinggi. Hari ini kita saksikan berapa banyak orang berilmu tinggi
Yang nuntut ilmu kadang di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena semangat taklid dan duniawinya tinggi, dia lupa pada ilmunya. Bisa dilihat sipulan persilama dan sipulan persilama dan baru. Kan ada persilamanya, masya Allah bagus. Baru sudah terkontaminasi. Nah, subhanallah. Apa sebab? Karena dunia, karena patanisme, dan karena kepentingan. Semoga Allah jauhkan kita dari segala hal yang merubah hidayah menjadi riwayah, yang menyudah istiqamah menjadi ad-dalalah. Ma'asyal kiram. Nah, ini contohnya Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Beliau ini penulis kitab At-Tauhid dalam 2 jilid besar. Ya, semuanya bersanad. Riwayat per riwayat bersanad, bukan maksudnya bersanad satu sanad seluruhnya, bukan. Kadang-kadang orang karena tren-tren sanad, Ustaz, dibilangnya asal satu pemahaman itu sesanad ke Nabi SAW semuanya. Dikiranya orang hari ini juga tidak ngerti sanad, sehingga dia ngarang-ngarang sanad. Bahwa sanad tak ada satupun aliran dalam Islam mempunyai sanad yang sahih ke Nabi SAW. Satu seluruh pemahaman yang ada itu satu sanadnya sampai ke Nabi, itu adalah ciri dan tanda sanad-sanad dusta. Ya, di masa-masa tabi'in lagi, di masa para salaf sendiri, bila mereka akan temukan hadis, banyak hadis, tapi diriwayatkan dari satu sanad semuanya, ini awal mula mereka curiga. Curiga mereka. Ini dari mana dapatnya? Sampai diperiksa. Betul. Kalau benar seperti Sahifatu Hammam dari Abu Hurairah. Coba Hammam itu tabi'in. Minat tabi'in. Bahkan dari Abu Hurairah. Setelah mereka periksa, baru ternyata benar Sahifatu Hammam dari Abu Hurairah. Lalu ada lagi Sahifatul Lut. Mereka teliti, ternyata isinya bohong semua. Itu pun isinya hanya belasan. Bagaimana dengan sebuah pemahaman yang lahir di abad ke-8, abad ke-9, abad ke-10, bahkan abad ke-15 Hijriah ini. Lalu satu sanad sampai ke Nabi. Maka saya pastikan itu sanad dusta. Itu sanad khianat. Tidak ada. Kalau itu kaum muslimin dan muslimat dan Allah, umat harus paham bahwa sanad itu bukan asal bertemu syekh langsung bersanad, tidak. Kalau enggak, saya ribuan sanad saya jadinya. Banyak syekh yang saya temui, sanad saya setiap akan bertemu berarti sanad. Bukan. Ini yang kadang-kadang mengelabui umat dengan cara seperti ini. Oh, sebulan belajar sama sebulan punya sanad. Enggak mesti. Saya misalnya 3,5 tahun asal Sunan Nasai dengan Syekh Al-Abbad, ayah Syekh Abdul Razak hafizahumullah, saya belum mengambil sanad dari beliau. Saya tidak mengambil sanad karena beliau waktu itu tidak menyebutkan sanadnya. Dan berapa banyak ulama besar hari ini mereka juga tidak punya sanad. Karena sanad itu untuk hari ini, kalau untuk mensahihkan riwayat tidak diperlukan lagi untuk hari ini. Tapi kalau untuk menghidupkan sunnahnya para as-salaf dalam merekam riwayat dengan sanad, ya tidak apa-apa, silakan dicari. Makanya saya di waktu itu tidak terlalu semangat untuk mengumpulkan sanad. Dengan sanad saya tidak terlalu banyak, sedikit aja. Ya, sedikit. 3 atau 4 sanad dari jalur 4 syekh. Nah, sedangkan yang selebihnya saya tidak ambil. InsyaAllah saya nak ambil lagi, karena tonton nuntut saya bersanad sekarang nampaknya. InsyaAllah saya cari lagi nanti. Tapi yang di bawah saya sekarang, Masya Allah, rajin mengumpulkan sanad. InsyaAllah nanti saya ngambil dari murid saya nanti sanad saya. Biarlah turun sanad, tidak masalah. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, li'anna al-ishaditha ila ma rawina aw rawina bil isnadil ali rawina bi isnadil nazil. Lakin fiqhu hadzal rajul idza fatana la yanadrikuhu inda ghairihi. Seperti kata Imam Ahmad ketika bertemu Imam Asy-Syafi'i di Makkah, dia rencana nak bertemu Ibnu Uyainah, karena Ibnu Uyainah itu lebih tinggi sanadnya dari Imam Asy-Syafi'i, karena Imam Syafi'i murid Ibnu Uyainah. Tapi karena fikihnya Asy-Syafi'i, Imam Ahmad milih duduk bersama Imam Asy-Syafi'i belajar kepadanya,
karena fikihnya tadi. Ini yang banyak disia-siakan oleh sebagian penuntut ilmu, ya, karena asyik dengan sanad, akhirnya dia lupa fikihnya. Padahal antara keduanya sangat-sangat dibutuhkan khususnya di zaman ini. Inilah sebabnya kenapa saya juga masuk ke majelis-majelis ulama fikihnya, karena saya tahu bahwa nanti akan dituduh oleh hadis itu tidak ahli fikih. Padahal yang bilang itu entah apa belajar fikihnya cuma kan memang itulah zaman ini kan zaman ijazah. Iya. Sama dengan kalau tidak punya ijazah bahasa Arab dianggap tidak pandai bahasa Arab. Padahal yang punya ijazah bahasa Arabnya kadang Allah kali kuliah, la kuliah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Zaman sekarang zaman kertas. Ya, zaman kertas bukan zaman cerdas. Zaman kini zaman pandai-pandai bukan zaman pandai. Orang pandai tidak laku, tapi pandai-pandai laku. Jadi zaman sekarang bukan zaman cerdik, tapi cerdik yang cerdik pandai. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau zaman kini jangan zaman pinter, tapi zaman pinter. Ini orang pinter, tahu orang pinter? Yang tahu yang gaib. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Ini gara-gara Syekh Sulki ini banyak musibah jadinya sampai hari ini. Ya, dianggap bahwa paham yang paling bagus itu adalah paham Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang jelas-jelas ia sudah ditinggalkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri. Tetapi yang namanya sudah terlanjur bersebar, susah untuk ditarik kembali. Semoga Allah memaafkan semua kita dan ulama-ulama kita. Amin. Qala hadatsana al-Imam Ahmad ibn Nasr. Telah menceritakan kepada kami Imam Ahmad ibn Nasr al-Marwazi. Ahmad ibn Nasr al-Marwazi qala hadatsana Abu Yaqub al-Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Yaqub al-Hasan qala hadatsana Katsir ibn Abdullah al-Muzani, telah menceritakan kepada Katsir ibn Abdullah al-Muzani ibn Muhammad al-Madani an abihi, dari bapaknya Abdullah ibn Muhammad ibn Asim al-Muzani al-Madani an abihi an jaddihi Muhammad al-Madani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal dina bada'a ghariban. Agama ini sesungguhnya mulai dulu dianggap asing. Wa sayaudu ghariban, dan akan kembali dianggap asing. Kama bada'a, seperti mana dimulai dulu. Wa tuba lil ghuraba, maka beruntunglah atau keberuntungan besarlah bagi orang-orang yang dianggap asing itu. Qila ya Rasulullah, dikatakan kepada mereka, ya Rasulullah, wa manil ghuraba, siapa orang-orang yang dianggap asing itu? Qala alladzina yuhyuna sunnati min ba'di, orang-orang yang menghidupkan sunnahku setelahku, wa yu'allimuna hannas, dan mengajarkannya kepada orang lain atau kepada masyarakat. Kaum muslimin dan muslimat, ini Imam Al-Subuni ingin menyebutkan bahwa akidah yang sekarang ini pada asalnya dulu yang disebarkan oleh Nabi awal mulanya dianggap asing. Sekarang pun karena orang sudah banyak terkontaminasi oleh pemikiran-pemikiran selain itu, dan boleh dikatakan kaum terpelajarnya lebih banyak mempelajari itu, maka akhirnya dianggaplah kembali menghidupkan sunnah Nabi itu sebagai sesuatu yang asing pula. Cuma saya riwayatnya ini dengan tambahan pertanyaan tadi tidak sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu perkataan, siapa orang yang dianggap asing itu ya Rasulullah? Siapa orang yang dianggap asing itu? Jawaban Nabi, orang yang menghidupkan sunnahku setelahku dan mengajarkannya kepada masyarakat. Ini tambahan tidak sahih. Karena di dalam sanad ini terdapat Katsir
ibn Abdullah ibn Muhammad al-Muzani al-Madini, dia dan ayahnya dhaif, sehingga riwayat ini dihukum oleh ulama sebagai riwayat yang dhaifun jiddah. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani di dalam kitabnya As-Silsilah Ad-Dhaifah. Ini saya sengaja menukil Syekh Al-Albani sebab ya ahlul bidah wad dhalalah menuduh bahwa Al-Albani itu kalau hadis sesuai seleranya disahihkannya, tidak sesuai dengan seleranya didhaifkannya. Ini kan sebenarnya hadis sesuai dengan seleranya, betul tidak? Hadis ini sesuai tidak dengan seleranya orang yang menghidupkan sunnah? Sesuai kan? Didhaifkannya apa disahihkannya? Didhaifkannya, berarti benar tidak dia mendhaifkan yang tidak sesuai selera? Benar? Nah, saya ulang kembali. Syekh Al-Albani rahimahullah dikenal dengan orang yang keras. Siapa yang kenal keras? Tentu yang menentang keras. Iya tak? Yang menganggap beliau keras adalah yang menganggap keras terbiasanya yang menentang keras. Nah, apa yang selalu diperjuangkan oleh beliau hari ini? Yang selalu diperjuangkan oleh Imam Al-Albani apa? Menghidupkan sunnah. Apa buktinya? Oh, tidak kenal Ustaz Al-Albani. Oh, tidak awak sana ialah. Syekh Al-Albani tidak kenal? Tidak. Baik. Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, hampir seluruh tulisannya adalah tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Silsilah As-Sahihah, belasan jilid. Ya, As-Silsilah Al-Dhaifah, belasan jilid. Bukan sampai 20 jilid. Kemudian Al-Irwa'ul Ghalil, itu 10 jilid. Kitabnya Sahih Sunan Abi Dawud, Dhaif Sunan Abi Dawud, Sahih Tirmizi, Dhaif At-Tirmizi, dan seterusnya. Hampir 200 judul kitab. Seluruhnya berkaitan dengan menghidupkan sunnah. Nah, kalau begitu, berarti Syekh Al-Albani terkenal dengan menghidupkan sunnah. Nah, hadis ini sesuai tidak dengan seleranya? Sesuai tidak? Sesuai? Apa bunyinya tadi? Yang dianggap gharib itu adalah yang menghidupkan sunnahku setelahku. Beliau selalu bermoto menghidupkan sunnah Nabi. Sesuai tidak hadis ini dengan keinginannya? Sesuai? Disahihkannya atau didhaifkannya? Disahihkannya atau didhaifkannya? Tak nyimak dari awal nampak. Yang saya bilang tambahan, ya Rasulullah, siapa yang dianggap asing itu, ghuraba itu siapa? Yang menghidupkan sunnahku setelahku dan mengajarkannya kepada masyarakat. Hadis ini dhaifun jiddan, didhaifkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani. Lalu saya sebutkan, saya sengaja milih Syekh Al-Albani karena orang mengatakan Al-Albani itu bila hadis sesuai seleranya disahihkan, kalau tak sesuai didhaifkan. Ini hadis sesuai seleranya? Sesuai, karena dia yang menghidupkan sunnah. Tetapi disahihkan apa didhaifkan? Disahihkan apa didhaifkan? Nah, khilaf lagi. Didhaifkannya atau disahihkannya? Didhaifkannya. Kenapa? Karena memang dhaif. Berarti beliau apakah ikut selera atau ikut ilmu? Ikut ilmu. Jelas? Saya ulang lagi. Nampaknya alun-alun serentak lagi. Belum serentak. Tambahan perkataan, kan hadis kan masyhur, bada al-islamu ghariban
Islam itu awal mulanya dianggap asing. Kata Nabi, dalam nubuatnya kembali akan dianggap asing. Wasawfa ya'udu ghariban kama bada. Akan dianggap asing seperti awal dia mulai didakwahkan. Sah? Nah, berarti pasti terjadi. Orang menganggap asing. Kalau dianggap asing berarti dianggap bukan dari Islam. Betul kan? Berarti bukan dianggap aliran Islam, dianggap sesat. Itulah selebih kurang. Nanti saya jelaskan. Nah, sampai di sini hadis ini sahih. Riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim dari sanad yang lain. Tapi di dalam riwayat ini sanadnya ada tambahan. Di dalam sanad ini riwayat Imam As-Sabuni ada tambahan. Apa tambahannya? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah." Nabi mengatakan, tadi ada saya lupa lagi. Ada satu yang tertinggal, "Fatuba lil ghuraba." Maka keberuntungan besarlah bagi orang-orang yang dianggap asing itu. Sampai di sini sahih dalam Sahih Muslim dan lain-lainnya. Yang tidak sahih di sanad ini ada tambahan, tidak didukung oleh sanad yang lain yang sahih. Apa itu? Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang dianggap asing yang beruntung itu?" Lalu Nabi menjelaskan cirinya, alladzina yuhyuna sunnati, orang yang menghidupkan sunnahku setelahku. Jelas? Baik, wa yu'allimunahan nas, dan diajarkan pada seluruh manusia. Ini tidak sahih. Lemah sekali. Karena dalam sanad terdapat Katsir ibn Abdullah ibn Muhammad al-Muzani. Dia dan ayahnya ini adalah sangat lemah. Nah, hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Al-Albani. Kenapa saya sebutkan Al-Albani? Karena Syekh Al-Albani terkenal menghidupkan sunnah di zaman ini. Ya. Buktinya adalah kitabnya yang hampir 200 judul itu atau lebih, isinya semuanya menghidupkan sunnah. Memilah mana yang sahih, mana yang tidak. Supaya yang tidak, ya minggir. Yang tidak sahih, yang sahih dinaikkan. Berarti kalau ini namanya menghidupkan sunnah. Sebagaimana dulu Imam Al-Bukhari mengkhususkan hadis sahih setelah dia mendapatkan bermimpi bertemu Nabi SAW bahwa beliau akan menghidupkan sunnahnya. Aplikasinya apa? Mengkhususkan hadis sahih supaya keluar hadis yang tidak sahih. Jelas? Nah, kalau benar Al-Albani mensahihkan, mendhaifkan, ikut hawa, ikut keinginan, harusnya hadis ini disahihkan atau didhaifkannya? Harusnya dia sahihkan karena sesuai dengan misinya. Tapi apakah disahihkannya? Ya tidak. Berarti Syekh Al-Albani mengikut ilmu atau mengikut nafsu? Mengikut ilmu. Karena menurut ilmunya bahwa hadis ini lemah sekali, maka tetap dia hukum lemah sekali. Berarti orang yang mengatakan beliau ikut hawa, idealnya yang sebenarnya ikut hawa. Nah, Allah musta'an. Dah paham? Ini lambat nampaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tambahan siapa yang ghuraba yang dimaksud dalam hadis itu yang menghidupkan sunnah. Maka tambahan ini wallahu alam mungkin dari ulama yang lain lalu didengar oleh perawi lalu dia riwayatkan. Dianggap mungkin dari perkataan ulama lalu dianggap bagian dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi kalau secara makna Nabi dimusuhi karena apa? Nabi pertama berdakwah. Nabi ketika pertama berdakwah diterima ahlan wa sahlan wa marhaban atau dengan ucapan tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Yang menolak siapa? Pamannya pula.
Nah sekarang teori jahiliyah ini dipakai juga oleh sebagian. Ya, ketika nak memburuk-burukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya, yang dianggap ini kan pemahaman Wahabi ini. Makanya kan kenapa kitab ini kita pilih? Karena dianggap ini pemahaman Wahabi. Ternyata bukan Wahabi tapi pemahaman Nabi SAW. Dan mereka di Indonesia ini kan marak lagi sekarang ini nak membubarkan Wahabi. Siapa yang membubarkan? Tidak ada ADRT ini, tidak ada akta notarisnya, tidak ada organisasi yang membubarkan apa? Membubarkan apa? Apa yang membubarkan? Beda kalau ada ormasnya bisa dibubarkan lah. Ya. Apa yang mau dibubarkan? Ini ilmu. Ya. Mutu bisa diadu. Tidak paham. Mutu bisa diadu. Nah, bahannya asli, original. Maka kita ambil yang wafatnya sebelum Ibnu Taimiyah. InsyaAllah kalau tamat kitab ini kita ambil lagi dari murid Imam Asy-Syafi'i. Kalau Ahmad nanti antum bilang Hambali. Sekarang kan mesti Syafi'i kita di Indonesia. Maka saya insyaAllah intend membacakan kitab Imam Asy-Syafi'i supaya jelas mana yang Syafi'i sebenarnya, mana Pak Pi'i. Ya. InsyaAllah ada di Bangkinang itu kalau selesai nanti kitab ada minta bacakan kitab Al-Imam Asy-Syafi'i. Waduh, Al-Um kapan tamatnya? Ini yang setipis ini dah berapa lama kita? Nah, itu semangatnya orang tuh. Supaya kita jangan betul-betul seperti Imam Asy-Syafi'i, bukan ikut Pak Pi'i. Nah, ini mohon maaf. Bukan, insyaAllah jangan takut. Yang ikut Pak Pi'i pun tidak perlu takut. Sebagian besar masalah kita sepakati. Ya, kita sepakati. Nah kalau ada yang kurang-kurang lurus itu yang tidak diluruskan. Oh tidak, ini cari salah semua kita. Bukan. Kan tidak semuanya salah. Kecuali yang nambah. Nambah. Nah kalau nambah siap-siap aja di ibaratnya bonsai itu. Tumbuh nambah dikit kan siap digunting. Supaya rapi. Ibaratnya masjid ini kan ada rapi catnya. Ada AC-nya. Lalu masuk orang nak coret-coret. Bang, abang tegah atau bang biarkan? Hah? Ini bagus dibuat gambar panda di sini katanya. Hah? Abang boleh kan? Hah? Pasti ditegur. Sah? Kalau dia ditegur, alhamdulillah selesai. Oh terima kasih bang, saya nggak tahu misalnya. Selesai masalah. Ini yang kadang kan abang punya masjid di mana? Abang merebut masjid kami katanya kan itu masalah nanti. Apa nih timbul ampun. Tentu abang akan lebih keras lagi. Tidak ada duit kamu serupiah pun disingkir itu abang bilang lagi. Padahal aduh memang. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi orang nak nambah. Selain lalu berpikir lagi. Ini ya kita buatlah. Siapa pendiri masjid ini, tim pendiri pertama buat gambarnya sini supaya orang mendoakannya. Iya kan? Abang boleh kan enggak? Kenapa? Enggak mengenang jasa. Enggak mengenang jasa orang yang berjasa. Kan itu lagi tafsirannya nanti. Kalau kita katakan ya saya enggak bergambar aja, enggak khusyuk saya. Apalagi sudah banyak gambarnya. Misal kan ada lagi yang nak ke masjid misalnya. Kok bapak-bapak aja selalu yang pegang mikrofon di depan itu gitu. Masa bapak terus mana emansipasi? Wanita di sini, wanita terpasung di belakang berkurung pula, tak nampak pula kan. Awak nak nengok pula ustaz gitu kan misalnya nih. Lalu abang bilang gimana? Hah? Tentu antum bilang, mohon maaf Bu, Nabi SAW dalam sholat saja disuruh wanita paling belakang, paling afdal. Laki-laki paling depan, paling afdal. Kena nak ikut Nabi atau nak ikut emansipasi? Hah? Iya, emansipasi itu pikiran orang. Kalau ikut Nabi itu wahyu yang diturunkan. Ya orang beriman pasti tidak ragu ikut Nabi. Orang beriman tentu ragu ikut
Nabi, sehingga cenderung pada emansipasi. Jelas ya? Kalau Nabi katakan bahwa menyamakan derajat wanita dan laki-laki bukan dengan duduk berdampingan, tapi mendudukkan masing-masing pada posisinya. Jelas? Bukan dengan menyamakan hukumnya. Masa sesama wanita aja tidak sama hukumnya, apalagi sesama wanita sama laki-laki. Masa janda sama hukumnya dengan yang masih muda? Kan tidak sama kan? Tidak sama kan juga? Jadi oleh sebab itu, orang beriman, sami'na wa ta'ana. Itu pikiran yang cerdas itu kaum muslimin. Kok sampai di situ tadi bang? Masjid dah lengkap. Misalnya, lalu orang nak coret-coret gambar-gambar, pastilah kita larang. Kalau tidak siap dilarang, jangan buat-buat taman itu aja. Ya. Ada larangannya keras, ada larangannya lunak, ada yang larangan super lunak. Ya kalau keras, kalau orang nak buat misalnya tawassulan yang bersifat syirik dalam masjid, tentu agak keras kita. Agak keras kita. Apa sebab? Yang lembut nak mempan di situ nah. Harus yang disebutkan ini mengeluarkan dari Islam. Hanya kan pantang boleh sebut mengeluarkan dari Islam. Menyembelih atas nama selain Allah, keluar dari Islam, ya keluar. Cuma kita tidak hukum antum yang melakukan langsung keluar, bukan. Tapi hati-hati Pak, ini perbuatan Bapak ini bisa membuat keluar dari saya masuk neraka kata kamu katanya, kan itu. Nah, kan itu bukan Bapak, tapi yang melakukan. Saya akan melakukan, maka tinggalkan. Supaya tidak masuk. Kan selesai masalah. Tidak, belum lo bercakap menyerah. Innal hamdalillah Wahabi. Baru innal hamdalillah sudah Wahabi. Padahal itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita nanti baca dari yang lebih dekat lagi kepada para imam supaya orang tahu bahwa sesungguhnya ini bukan akidah Wahabi tapi adalah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ashabul hadis kepada kita. Yang tidak sahih kita katakan tidak sahih. Yang sahih wajib dianggap sahih. Karena kita bukan pengikut muqallid, tidak. Artinya dengan makna harus memelihara taklid. Walaupun dalam banyak masalah kita karena tidak berilmu seperti para ulama, ya kita ahli taklid juga dalam masalah. Tapi kalau kita tahu ini lemah, ya kita katakan lemah. Itulah ilmu itu mengajarkan kita merdeka. Jadi kalau ada istilah kurikulum merdeka di sini, sebenarnya alul hadis lebih dulu memakai kurikulum merdeka. Tapi merdekanya merdeka teratur, tersistem, terbaik. Yaitu mengikut apa yang Allah turunkan dan Nabi SAW ajarkan. Subhanallah. Ini gara-gara tadi lama. Nah. Baik, qala akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz. Telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz qala sami'tu Abul Hasan Al-Karizi. Abu Hasan Al-Karizi namanya Muhammad ibn Hasan ibn Muhammad Al-Karizi. Yaqul sami'tu Ali ibn Abdul Aziz, yang mendengar Ali ibn Al-Aziz Al-Baghawi yaqul sami'tu Abul Qasim. Saya mendengar Abul Qasim. Di sini dibacanya Abul Qasim. Sebenarnya bukan Abul Qasim tapi Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam. Nah, seorang ulama hadis dan fikih yaqul al-muttabi' lis-sunnati kal-qabid 'ala al-jamr. Ini perkataan dia. Yaitu orang yang mengikut sunnah itu seperti orang yang memegang bara api. Wa huwa al-yawma indi afdalu min darbis sayfi fi sabilillah. Pada hari ini menurut saya, kata Imam Al-Qasim bin Salam, dia lebih afdal daripada berjuang dengan senjata fi sabilillah. Jihad dengan pena hari ini, kata beliau, lebih afdal daripada berjihad fi sabilillah dengan pedang. Apa sebab? Karena sekarang ini orang meninggalkan sunnah itu
Khusus dalam akidah, rusak agama dibuatnya. Kalau orang kafir, dia tidak pada umum tidak merusak agama kan? Dia merusak benda-benda kita, mungkin jiwa kita. Tapi kalau ini merusak agama dari dalam. Merusak agama, keyakinan. Orangnya harus berkeyakinan seperti ini, tetapi gara-gara syubhat, orang disesatkan berkeyakinan bertentangan dengan yang harus diyakini. Dan tidak sedikit terjadi permusuhan gara-gara penyimpangan itu. Orang yang namanya kalau sudah melanggar, tidak ikut jalan yang tak seharusnya dia lalui, lalu terjadi kemacetan. Yang disalahkan yang ikut aturan atau yang melanggar? Hah? Yang disalahkan? Tentu tidak mengikuti situasi hari ini. Yang dihentikan kajiannya yang menghidupkan sunnah atau yang menghidupkan bid'ah? Berarti yang disalahkan yang mana? Baru bangun nampaknya. Oh iya. Tidak pernah berjalan. Di jalan macet. Macet jalan. Kan dari sana tidak masuk tuh. Akhirnya masuk pula orang dari kanan sini. Sah? Betul? Kebanyakan atau kesedikit? Banyak sekali. Dia mengira dengan itu nanti menyelesaikan, menyatukan umat. Ya, menyelesaikan, mengurai kemacetan. Ya, sampai akhirnya dia marah sama siapa? Yang melanggar tadi marah sama siapa? Pada yang tidak melanggar. Geraklah kalian, kenapa tidak bergerak? Ya gitu maksudnya. Tidak pernah nengok. Antum tidak pernah macetnya. Hah? Yang suka klakson itu yang melanggar atau yang tidak melanggar? Antum kalau di klakson mobil dari belakang, pasti dia mengambil jalan kita dengan cara yang tidak normal. Betul kan? Kalau ada kenapa dia klakson? Di jalan lurus, harusnya dia ikut jalur, tapi dia nak ambil jalur kita. Tentu hampir tabraknya kita, di klaksonnya kita. Akhirnya awak juga yang salah. Awak juga yang kena tuduh, kena fitnah. Apa sebab? Bada al-Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada. Watubah lil ghurabah. Orang sekarang kalau di jalan tuh lebih banyak melanggar atau lebih banyak yang patuh? Tengoklah. Jangan berjalan dia tak nengok. Termasuk jangan-jangan awak termasuk dalam. Semua pelanggar itu pakai apa dia? Pakai aturan atau pakai pikiran? Pakai pikiran. Berarti yang melanggar itu orang cerdas atau orang mantap, berarti melanggar aturan. Jadi ma'asyarul kiram dirahmati Allah, hari ini yang tertib aturan dianggap asing. Aturan kita buat sendirilah. Saya pernah ya di suatu kantor pejabat, saya selalu parkir ikut yang tertulis. Parkir tertulis itu parkir mundur, kan? Tahu parkir mundur bang? Tidak pernah tengok kan dia bang? Tulis itu parkir mundur. Di bawah parkir mundur itu mobilnya parkir maju semua. Tidak ada satu pun yang parkir mundur. Mungkin dari 30 mobil semuanya parkir, tidak ada yang parkir mundur. Kecuali saya sendiri. Saya konsisten. Karena tulisannya parkir mundur. Saya akan tetap parkir mundur tiap hari. Lalu ada security yang bilang sama saya, karena kenal baik kan, Ustaz, kayaknya Ustaz sendiri yang parkir mundur, dikira Ustaz yang salah nanti Ustaz katanya. Jadi ini semuanya di kalangan orang-orang yang subhanallah berpendidikan tinggi, bukan pendidikan rendah. Ya. Tapi itu yang terjadi. Entah siapa yang buat aturan parkir mundur, saya tidak tahu. Yang jelas pelangnya tidak dirubah, tidak dihilangkan. Saya kan tentu yang terbaca oleh saya parkir mundur, ya parkir mundur. Tapi karena semuanya tiap hari parkir maju, tidak ada yang parkir mundur, akhirnya saya dipaksa untuk parkir
Kalau tidak nanti bisa diderek mobil saya. Itulah model kita hari ini. Semuanya pintar mengakali aturan. Itu cerminan. Nah, bila tidak melanggar dianggap aneh. Ya kalau sekarang kita nak ngurus dokumen misalnya di sebagian tempat kalau tidak melanggar dianggap kami saya bisa siap sehari katanya. Melalui apa? Pandailah katanya kan itu. Ustaz berapa lama? 2 pekan tak keluar nih katanya. Sebulan tak akan keluar tuh Ustaz katanya. misalnya. Jadi nampaknya kita memang cerdas kita mengakali. Kalau sudah cerdas mengakali, tidak akan tercipta orang yang meyakini. Apalagi yang menaati. Inilah gambaran umum kita hari ini. Nah kita pilih, nak taat dengan aturan, berdingan iman dengan apa yang turunkan, mengikuti apa yang diperintahkan, atau kita nak beriman sesuai dengan yang kita pikirkan. Akhirnya terjadilah kemacetan di mana-mana. Agama macet di mana-mana. Akhirnya terjadi kalau sudah macet pasti saling menyalahkan. Bahkan polisi pun kita pun disalahkannya kadang-kadang. Makanya jangan heran kalau hari ini yang melapor jadi tersangka. Yang melapor jadi tersangka. Orang berbuat mesum misalnya di tepi jalan. Lalu kita laporkan, bisa-bisa kita yang jadi tersangka. Iya, memang kamu sih matanya kenapa sih jelalatan sekali katanya. Nunduklah jalan tuh katanya, biar tidak terlihat apa-apa aja. Ini awak yang disalahkan. Ya, awak yang disalahkan. Apa sebab? Kalau berjalan tuh Ustaz, kan Ustaz yang ngajar nunduk. Jangan tengok kiri kanan. Betul juga ya, nunduk aja kita. Kenapa orang buat tadi itu kan karena kita jalan pandangan melebar. Tentu tidak paham istilah lalu lintas. Makanya banyak melanggar lalu lintas nampaknya sendiri. Kan pandu selamat itu salah satunya adalah pandangan jauh ke depan dan melebar. Bisa antum nyetir sambil nunduk? Ya coba lu qatul basar. Makanya hari ini obatnya kalau keluar itu jangan banyak keluar itu obat sebenarnya. Tapi gimana pula? Yes ya. Jadi pandu selamat, mengemudi selamat itu salah satu ada 5. Salah satunya adalah pandangan jauh dan melebar. Jelas? Tahu melebar? Jadi sisi kiri kanan itu tahu antum dari jauh udah terlihat simpang. Kalau udah nampak simpang jangan digas lagi. Ayo enggak. Semakin nampak orang berhenti depannya dia cari kiri kanan supaya ini. Allah musta'an. Semuanya dengan pikiran atau dengan aturan? Pikiran. Oh ternyata kita banyak berpikir, rupanya banyak mangkir. Allah musta'an. Jelas. Sekarang pikiran kita harus tujukan pada taat, bukan pada mengakali aturan. Kalau ini yang terjadi insyaAllah, mudah-mudahan agama ini semakin baik. Tapi untuk saat ini, siap-siap aja lulu dianggap aneh, bin ajaib. Baik, sekolah dulu Bu ya. Ya ada lainnya, teman-teman kejam orang. Hujan tidak turun pula. Kalau turun hujan ada alasan saya kan, sambil nunggu hujan, reda. Sekarang hujan sudah reda. Ya kita cukup sampai di sini. Mungkin sebagian ada kegiatan. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau ditanyakan? Yang lama tentu tidak bertanya. Dah tak paham nampaknya. Memang hebat di sini Masya Allah. Entah saya ini hebat menjelaskan. Atau tentu takut saya tersinggung ya. Karena tadi kalau yang fasih itu langsung orang paham. Ayolah takut jangan-jangan nanti usah kalau bertanya lagi dianggap tidak fasih. Nah, terima kasih. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.